Hanania Group yang selama ini dikenal sebagai travel umroh langganan sejumlah artis tanah air, kini menjadi sorotan setelah terseret kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah. Travel yang sering mengendorse artis itu mendadak menuai kontroversi setelah ratusan calon jemaah mengaku gagal berangkat meski telah melunasi biaya perjalanan. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun pun kini dipertanyakan oleh publik. Kasus ini semakin menyita perhatian setelah polisi menetapkan Direktur Utama PT Hazanah Tama Internasional berinisial ASF sebagai tersangka. Salah satu laporan mencatat sekitar 128 korban dengan kerugian mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Para jemaah disebut telah membayar paket umroh, namun keberangkatan tidak pernah terrealisasi. Sejumlah korban juga mengaku dijanjikan pengembalian dana dan penjadwalan ulang, tetapi komitmen tersebut disebut tidak kunjung diwujudkan hingga kini oleh pihak travel terkait. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Jadi tuh lagi rame banget ini masalah travel. Kalau aku cek sih data-datanya gitu, dia itu tuh berangkatin artis-artis itu tuh yang lumayan papan atas semuanya gitu. Dan lo tahu sendiri kan yang namanya endorsement atau memberangkatkan seorang artis itu tuh fasilitasnya itu apa aja gitu. Nggak mungkin hanya ini hanya itu. Ya puluhan ratusan lah, mungkin nggak cukup. Ya ampun, gila banyak banget gitu. Makanya tuh manajemen itu tuh penting banget gitu loh. Ini tuh gue nggak tahu nih manajemennya itu tuh amburadul gitu dan salah market gitu. Boleh gitu loh, marketing itu tuh boleh-boleh aja, tapi harus ada income atau feedbacknya itu tuh semuanya lo ngendorse artis satu nih gitu, mengeluarkan sekian M tuh gitu. Kira-kira lo profit nggak nih gitu, ada feedbacknya nggak nih gitu. Lo jangan terus-terusan gitu, jadinya amburadul kan, kasian nih yang nggak bisa berangkat. Ini adalah bos travel umroh Hanania yang saat ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya diduga telah melakukan tindak pidana penipuan karena tidak memberangkatkan sekian banyak jamaah umroh sesuai dengan batas waktu yang sudah disepakati. Total kerugiannya mencapai miliaran. Sebenarnya kalau kita riset ya, bukan 1-2 loh permasalahan seperti ini, ada ratusan. Dan itu bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya, seluruh Indonesia. Ada yang kemudian berujung dengan perkara perdata, ada juga yang pidana. Ini contoh yang perdata. Para owner travel umroh sebagai tergugat dinyatakan telah melakukan citra janji atau wan prestasi. Kalau yang ini adalah contoh yang berujung dengan perkara pidana, yaitu penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Nah, jadi ini pelajaran berharga, jangan tergiur nama besar. Lebih dari 1.260 jamaah umroh gagal berangkat. Penipuan first travel part 2 terjadi lagi. Kali ini terjadi di Hanania Travel Umroh ya. Aku nggak tahu sih ini daftarnya berapa, tapi katanya yang beredar itu daftarnya murah, endorse para artis, terus dia menjanjikan kemewahan tuh. Ini tuh hampir sama ya kayak first travel. Nah kalau nggak salah nih ya, skemanya juga sama. Skemanya tuh gali lubang tutup lubang. Jadi pendaftaran jamaah ABC uangnya diambil dari pendaftaran DEF, begitu seterusnya. Akhirnya sampai kerugian mencapai 60 miliar. Itu ada satu keluarga yang sampai rugi 700 juta. Sebenarnya dari kejadian first travel itu kita bisa ambil kesimpulannya, kalau yang murah menjanjikan kemewahan itu juga perlu diselidiki ya, perlu dicurigai begitu. Karena first travel kan juga seperti itu ya, kapan hari itu ya. Semoga semua jamaah bisa cepat umroh, dan kalau nggak bisa umroh ya uangnya dikembaliin gitu aja kan. Ini dia travel umroh Hanania yang lagi viral akhir-akhir ini. Apakah ini akan menjadi first travel kedua? Berikut kronologisnya.
Ya siapa sih yang nggak tergiur karena di sepanjang tahun 2025 sampai dengan awal 2026 Hanania Travel nih berseliweran banget ya iklannya di sosial media dengan citra yang sangat baik, amanah, dan juga profesional. Karena pinter banget nih sang pemilik Ahmad Syah Farhan ini jor-joran banget ya nge-hire ya, menyewa influencer bercentang biru, bisa dilihat di video ini, artis papan atas. Mereka tuh dikasih fasilitas VIP gratis, dibikinin konten estetik depan Ka'bah, dan kasih testimoni yang akhirnya bikin kita ingin gitu menggunakan travel umroh Hanania ini. Dengan testimoni, yuk umroh bareng Hanania, nyaman dan amanah. Ditambah lagi harga paketnya ini juga sangat kompetitif. Itu sekitar 30-35 juta rupiah, tetapi juga udah dapat jalan-jalan ke Dubai. Ya wajar aja dengan pencitraan sebagus itu, masyarakat awam pun akan langsung percaya 100%. Tapi mereka nggak tahu aja kalau itu semua sebenarnya untuk menutupi bobrok dan borok di dalam perusahaan Hanania. Di bulan Januari sampai dengan Februari 2026 mulailah aliran uang dari pendaftar baru tuh mulai agak berkurang nih. Ini yang akhirnya menyebabkan Hanania tuh gagal nih pesen tiket pesawat dan hotel karena kekurangan uang nih dari pendaftaran baru. Kloter jamaah tuh mulai ditunda nih dengan alasan visa error atau maskapai itu reschedule. Pokoknya ada aja tuh alasannya. Karena bayangin aja nih, ratusan jamaah itu kan banyak ya, yang dibatalkan H-2, H-3, sampai ada yang beberapa jam sebelum keberangkatan di cancel. Kebayang nggak sama dua owner Hanania ini? Dan akhirnya jamaah tuh mulai curiga dan menuntut penjelasan nih dari pihak Hanania. Tapi Farhan nih, owner dari Hanania atau direktur utamanya, tenang aja menemui mereka dan menandatangani surat perjanjian di atas materai yang berjanji akan melakukan refund penuh. Jadi Farhan itu membuat jamaah tuh tenang sementara. Karena sebenarnya itu cuma taktik Farhan untuk mengulur waktu. Karena kamu harus tahu sebenarnya di 2025, awal 2025 saat dia endorse artis itu, sebenarnya kondisi keuangan Hanania itu sudah hancur. Karena mereka itu menjalankan skema Ponzi atau gali lubang tutup lubang untuk memberangkatkan jemaah kloter lama yang tertunda. Gaya hidup hedon ya dari kedua owner dan juga endorse artis itu tadi. Nah, pada saat dia mengulur waktu itu, sebenarnya dana di perusahaannya juga sebenarnya udah nggak ada, alias udah raib. Ya pasti kamu udah pernah lihat dong ya bagaimana ada beberapa jamaah waktu di bulan Januari sampai Februari 2026 tuh mulai post di sosial media tentang keresahan mereka nih. Kenapa nih saya nggak berangkat? Tetapi diulurlah waktunya oleh owner dari Hanania. Bener aja puncaknya karena calon jemaah udah cukup ya menunggu. Tadinya sudah berpikiran positif, husnuzon terus, tapi nggak ada perkembangan dari kasus ini. Akhirnya di tanggal 28 Mei kemarin, di calon jemaah pun akhirnya langsung menghampiri kantor Hanania di kota Casablanca, di Kokas ya. Jadi di sana Farhan diamuk oleh calon jemaah yang pastinya sangat kecewa dengan kelakuan owner Hanania ini. Dilihat ini adalah saat mediasi Farhan dan juga calon jemaah yang akhirnya berjalan buntu dan mediasi pun dianggap gagal yang membuat seluruh calon jemaah akhirnya melakukan tindakan selanjutnya. Inilah Farhan yang akhirnya jemaah sendiri yang menyeret Farhan langsung ke Polda Metro Jaya dan dilaporkan atas tindakan pidana ya. Jadi dijerat dengan dugaan tindakan pidana penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Dengan total rugiannya fantastis banget, 60 miliar rupiah. Wah. Nah, kalau menurut kalian sanksi apa yang pantas didapatkan Farhan nih akibat kasus ini? Tuliskan di kolom komentar